Baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya kami mempersilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi pengantarnya. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat sekalian yang membersamai kita di ruang Zoom ini, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kembali lagi kita bisa memanfaatkan karunia dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Meskipun kita berada di ruang yang berbeda, tetapi kita bisa tetap sama-sama bertafaqquh fiddin, sama-sama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas dari kitab Kaifa Amalahum, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kita memasuki pembahasan bab ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'a ashabil masaibi wal bala. Bagaimana interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka yang tertimpa musibah atau terdampak bencana. Ya, Syekh Muallif Hafizahullah Ta'ala mengatakan, laqad tadat hikmatullahi ta'ala alla takhluwa hadhil hayatu minal munaggisati wal muqaddirat. Ya, sudah merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari yang namanya kesedihan dan kesusahan. Jadi sudah merupakan tabiat kehidupan, ya, merupakan ya identitas kehidupan kita di dunia, kekhasan kehidupan kita di dunia, itu tidak akan pernah lepas dari namanya kesedihan dan kesusahan. Ya. Wa man arada an yaduma lahu as-salamatu wal afiyatu min ghairi bala'in fama arfa at-taklifa wala fahima at-taslima. Siapa yang mau enak-enak saja terus, tidak ada sedihnya, tidak ada susahnya, kata Syekh, ma arfa at-taklif, dia tidak akan pernah tahu arti sebuah tanggung jawab. Wala fahima at-taslim, dan ia tidak akan memahami ada ibadah yang namanya kepasrahan. Nah, ini di antara hakikat kehidupan kita. Kehidupan kita ini tidak ideal. Tidak ada di antara kita kehidupan kita ideal itu senang terus, sehat terus, bahagia terus. Ada yang namanya kesedihan, ada kesusahan. Hari ini kita senang, besoknya kemudian kita berduka lagi. Silih berganti, silih berganti hal itu. Kadang senang, kadang sedih, kadang suka, kadang duka. Makanya kata Syekh Muallif, siapa yang ingin hidup enak terus, itu tidak akan tahu bahwa di dalam hidup ini ada namanya tanggung jawab, ada taklif, ada ujian untuk mengetes bagaimana tanggung jawab kita dalam ibadah ini. Itu pun bagian dari ujian untuk kita.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ya, inna masyaqqatat ta'at tadhhab. Susahnya kita ibadah itu akan hilang. Ya. Wa yabqa thawabuha. Sementara yang tinggal itu adalah pahalanya. Wa inna ladzatal ma'asi tadhhab. Dan kenikmatan yang didapatkan oleh orang yang bermaksiat juga akan hilang. Ya. Wa yabqa iqabuha. Dan yang tinggal adalah pembalasannya, iqabnya, hukumannya. Jadi dalam kehidupan dunia ini, ya namanya saja dunia adalah darul bala, darul imtihan, tempatnya kita diuji, tempatnya kita ditempa, ya, bukan tempat untuk kita menikmati hasil. Ya, tempat yang ideal itu tempat yang tidak ada al-munaghisat wal mukaddirat, tidak ada kesedihan dan kesusahan, itu cuma di surga. Selama kita masih hidup di dunia, maka hal ini akan silih berganti. Kadang kita gembira, kadang kita sedih, ya kadang kita mudah, kadang kemudian kita menghadapi kondisi yang susah. Ya. Fal insanu fi hadhihi dunya la budda an yusaba bi musibatin. Manusia dalam kehidupan dunia ini pasti ia akan menghadapi musibah. Imma fi malihi au badanihi au ahlihi. Apakah musibah itu terjadi pada hartanya, pada raganya, atau pada keluarganya? Ya. Jadi kata muallif hafizahullah taala, ya, kita sebagai manusia dalam kehidupan dunia ini pasti akan menghadapi musibah. Ya, tidak keluar tadi dari musibah dari sisi harta, fi malihi, au fi badanihi, au fi nafsihi. Ya. Ada orang yang diuji musibah itu pada hartanya, ya, kehilangan harta, ya, musibah, ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Ada yang kebakaran, ada yang seperti musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera, ya, aset-aset itu kemudian hilang. Ya, kita bisa lihat itu di tayangan bagaimana mobil itu hanyut, bahkan rumah hilang, bahkan sampai kampung pun hilang. Nah, itu musibah. Ya. Itu musibah. Ya. Musibah pada harta. Ada orang yang kemudian bisnisnya, ya, mengalami kerugian, atau bahkan sampai ada yang bisnisnya bangkrut. Nah, itu adalah ujian pada harta. Ya. Tidak ada orang itu dalam kehidupan dunia ini enak terus, bisnisnya untung terus. Ya. Pasti ada fase di dalam hidupnya ia akan mendapati ujian pada harta. Ya, ujian pada perkara harta. Atau kata muallif, ya, pada raganya. Ujian pada raga kita misalnya masalah kesehatan. Ya, dan kita menjadi saksi banyaknya saudara kita. Kalau kita mau lihat kondisi ini, lihatlah saudara-saudara kita di rumah sakit. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Ya, mereka yang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam raganya, dalam perkara kesehatannya. Dengan penyakit yang begitu macam ragamnya, begitu banyak sekali ragamnya. Ada yang diuji dengan luka-luka, kecelakaan. Ada yang karena, ya, penyakit berat, ya, yang sampai harus kemoterapi. Ada yang sampai harus cuci darah. Ada di antara saudara-saudara kita, ya, diuji dengan penyakit yang begitu banyak ragamnya. Itulah Buddha, kata Syekh Muallif. Itu pasti. Ya, pasti di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi ujian itu. Ada orang, ya, bisnisnya bagus tapi Allah uji dengan penyakit. Atau sebaliknya, ada orang sehat, ya, tapi Allah uji ia dengan ekonomi yang misalnya bermasalah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maha adil. Au fi ahli. Ada juga orang diuji pada kehidupan rumah tangganya.
ditinggal mati oleh keluarganya. Ada orang yang ya musibahnya mungkin ya sehat, mungkin juga ekonominya bagus, tapi ternyata orang tuanya wafat atau istrinya wafat, suaminya wafat, atau anaknya meninggal duluan. Ada orang yang seperti itu, kata Syekh. Ada orang nih dari sisi mal dan badannya bagus, tapi ternyata musibahnya di ahlihi, di keluarganya. Ada orang karirnya bagus, sehat, fit, tapi ternyata rumah tangganya berantakan, cekcok, ya, bertengkar. Dia tidak menemukan ketenangan dalam rumah tangganya. Nah, itu bagian dari musibah, ya, bagian dari ujian yang menimpa seorang hamba. La budda fal insanu fi hadhihi dunya la budda an yusaba bi musibatin. Manusia dalam kehidupan dunia ini pasti akan ditimpa musibah. Nah, itu tadi kata Syekh. Apakah pada hartanya, pada badannya, atau pada keluarganya. Tidak ada yang betul-betul ideal. Ya, mungkin kadang kita melihat orang itu, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lihat ya, enaknya nih hidupnya, ya, mau tak juga seperti itu, ya, kita mau sekali juga seperti dia, tapi kita tidak tahu, pasti ada ujian dalam hidupnya. Mungkin karirnya bagus, ya, tapi ternyata ada penyakitnya, Allah uji dia dengan sakit, atau mungkin dia sehat juga, tapi ternyata ada masalah dalam rumah tangganya, ya, ada masalah dalam keluarganya. Mungkin anaknya bermasalah, atau ada anaknya meninggal, istrinya yang sakit, atau orang tuanya yang wafat. Wa min anfa'il umuri lil musabi, di antara hal yang paling bermanfaat bagi orang yang tertimpa musibah, an yutfi anara musibatihi bi baradi at-ta'assi bi ahli al-masaib. Di antara hal yang paling bermanfaat yang bisa meringankan apabila kita tertimpa musibah adalah kita menyadari ada orang yang musibahnya itu lebih berat daripada kita. Wa an ya'lama anna fi kulli baitin minal buyuti musabun, dan setiap rumah itu ada musibahnya. Ini hal yang paling bisa meringankan mental orang yang terdampak musibah, kata Syekh Mu'alif. Apa itu? Melihat orang yang musibahnya lebih berat daripada kita. Jangan kita terdampak musibah, justru selalu kita mau membanding-bandingkan hidup kita dengan orang yang nampaknya berada dalam zona nyaman. Padahal hanya kita tidak tahu saja musibah apa yang ia hadapi. Ya, dan itu penyakit kita kadang. Ya, selalu mau mendongakkan kepala, membandingkan hidup kita dengan orang yang nampaknya lebih beruntung daripada kita. Itu semakin akan memperparah penderitaan kita. Ya, kita merasa kok kehidupan kayak tidak adil. Ya, kayak ia yang merasa hidupnya yang paling pace, paling susah. Ya. Padahal untuk meringankan beban kita, coba lihat orang-orang yang musibahnya lebih berat daripada kita. Ya, dan itu uniknya kehidupan dunia ini, seberat apapun musibah kita, pasti ada orang yang lebih berat musibahnya daripada kita. Kita dalam kehidupan ini misalnya hanya punya motor, coba sering-sering lihat orang yang naik sepeda. Untuk mengakses jarak yang demikian jauh hanya bisa naik sepeda. Subhanallah, ternyata hal ini seharusnya bisa kita syukur, tapi selalu kita bandingkan kita yang punya motor dengan orang yang punya mobil. Akhirnya mental kita, jiwa kita semakin menderita. Jiwa kita semakin tersiksa. Kita cuma punya sepeda, kita lihat orang-orang yang bahkan sepeda pun tidak punya, hanya mengakses segala sesuatu serba jalan kaki. Kadang kami itu kalau lagi sama anak-anak, lihat kasihan itu penjual menggotong harta dagangannya. Ya. Kursi apa itu mereka sampai harus angkut jalan kaki untuk pergi jual, belum tentu ada pembeli. Sementara
Kadang orang tidak bisa mensyukuri dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ada orang yang sampai seperti itu. Kita hanya bisa jalan kaki bersyukur. Ada orang yang penglihatannya itu tidak ada sampai harus pakai tongkat. Hal-hal yang seperti itulah kata Syekh Muallif yang bisa meringankan musibah. Jangan kalau ada orang terdampak musibah, mentalnya tambah diserang. Harusnya dikuatkan dengan apa? Ya, dengan membandingkan dengan orang yang musibahnya lebih berat. Insya Allah semuanya akan berlalu. Ada orang yang lebih berat, yang seperti ini biasa. Insya Allah semuanya akan baik-baik. Itu yang bisa menguatkan. Jangan malah mentalnya tambah diserang kalau ketemu orang terkena ujian. Berat sekali ini ujian Bapak ini. Kok bisa sampai seperti ini? Itu mental orang tambah rusak. Kita tentu punya pengalaman. Kalau kita berobat misalnya ke dokter, kadang-kala tanpa obat sekalipun, tapi kalau dokter sudah membesarkan hati kita, membesarkan jiwa kita, kita sudah senang sekali. Iya. Sudah senang sekali. Oh ini biasa Pak ini. Ya rutin aja minum obat insya Allah sembuh. Ini biasa. Ada kok yang kasusnya lebih besar, lebih berat. Orang berbesar hati. Dan itulah yang bisa membuat orang bisa menghadapi musibah. Jangan ya, kalau ada orang datang berobat ke dokter malah mentalnya dijatuhkan. Kok bisa sampai kayak gini? Ini parah sekali ini dan seterusnya. Ya. Nah, itu malah menjatuhkan mental orang yang terkena musibah. Bandingkan dengan orang yang lebih berat ujiannya. Dan itulah uniknya kehidupan ini. Subhanallah. Bagaimanapun besarnya ujian dan musibah kita selalu saja pasti ada orang yang lebih berat ujiannya. Iya. Wa an ya'lama anna fi kulli baitin minal buyuti musabun. Dan hendaknya orang mengetahui bahwa setiap rumah itu ada musibahnya. Hanya kita tidak tahu saja. Kadang ya kita itu mau sekali kayak sosok seperti fulan kayaknya perfect sekali, rumah tangganya kelihatannya akur. Iya. Anaknya kok taat semua, karirnya bagus, hartanya banyak. Kita hanya tidak tahu saja musibah apa yang dia hadapi. Betapa banyak orang yang tampil tersenyum di depan publik, padahal sebenarnya ia menghadapi musibah yang sangat berat sekali. Betapa banyak orang-orang yang menampilkan di Instagram, di media sosial, rumah tangganya yang nampaknya harmonis, tapi ternyata tahu-tahu berujung di pengadilan agama. Nah, ini kata Syekh, wa an ya'lama anna fi kulli baitin minal buyuti musabun. Hendaknya kita tahu bahwa di setiap rumah itu ada musibahnya. Jangan kita hanya mau membandingkan hidup kita dengan kelihatannya orang yang nampaknya enak-enaknya. Kita harus menyadari bahwa semua orang itu ada musibahnya. Apakah masalah kesehatannya, badannya, masalah pada hartanya, masalah pada keluarganya, karirnya. Dan seperti itulah kehidupan silih berganti. Ya, ada orang yang alhamdulillah sembuh dari penyakitnya, ternyata ujian berikutnya ujian dalam perkara rumah tangganya. Rumah tangganya alhamdulillah kembali akur, ternyata anaknya lagi yang bermasalah. Ya, anaknya lagi yang bermasalah, anaknya lagi sudah bagus, ya. Muncul lagi masalah yang lain, masalah ekonomi. Ya, itulah tabiat kehidupan, kata muallif rahimahullah. Walidzalika kana minal muhim annakifa waqafatin ma'at ta'ammulatin nabawiyah ma'a ahlil masa'ib wal ibtila. Makanya penting untuk kita berhenti sejenak untuk melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi dan berinteraksi dengan orang-orang yang terdampak musibah. Karena kita pasti akan berinteraksi dengan orang-orang yang terdampak musibah. Ya, apalagi kondisi kita hari-hari ini dengan saudara-saudara kita di Sumatera, di mana Sumatera Barat, Sumatera Utara sama Aceh. Ya, korban jiwa yang sudah lebih 1.000-an orang dan masih banyak yang belum ditemukan. Ya, penting untuk kita merujuk kira-kira bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyikapi dan berinteraksi dengan orang yang terdampak musibah. Iya. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man arada Allah bihi khairan fa innahu yabtaliyahu bil masaib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, menjelaskan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, justru Allah akan mengujinya dengan ujian, dengan musibah. Ya. Maksudnya apa? Nabi itu membangun positive thinking. Ya. Nabi membangun untuk berpikiran positif. Ya. Jangan selalu melihat musibah itu dari sisi negatifnya. Ya. Bahwa musibah itu ada kebaikan yang Allah inginkan di baliknya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Iya. Siapa yang Allah menginginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan memberikan padanya musibah. Ya, Allah akan memberikan musibah, justru itu Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Qala al-Baji yuridu wallahu a'lam yusiba minhu bil marad al-mu'athir fi sihhati. Ada orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah uji ia dengan penyakit sehingga terdampak pada kesehatannya. Di antara bentuk kebaikan, setelah ia terdampak musibah itu, ia semakin perhatian terhadap kesehatannya. Ya, kalau tidak ada ujian seperti itu, mungkin ia tambah parah. Ya, ada hikmah yang luar biasa di balik itu. Ada orang diuji misalnya dengan gula yang tinggi, terkena diabetes misalnya. Ia tahu itu musibah. Tapi ada hikmah besar di balik itu. Di antara hikmahnya, ia harusnya, alhamdulillah ia tahu. Ternyata ada di dalam fisiknya itu masalah. Sehingga ia bisa memperbaiki kesehatannya. Ia harus taat terhadap pantangan-pantangan. Ada orang yang terkena misalnya tekanan darah tinggi. Alhamdulillah ia tahu. Ia sudah bisa menjaga jangan terlalu banyak makan yang bergaram. Coba bayangkan, kalau musibahnya sekalian saja, sekaligus penutup. Tahu-tahu ternyata kena stroke dan meninggal. Udah selesai. Jadi ada hikmahnya, kata Imam Al-Baji tadi. Itu ada hikmah yang Allah inginkan dan Allah menginginkan kebaikan. Akhirnya banyak orang menjalani pola hidup sehat setelah sebelumnya Allah menguji ia dengan penyakit. Wa akhdil mal al-mu'athir fi ginahu. Dan ada orang akhirnya yang berhati-hati dalam perkara harta, setelah ia kehilangan harta sebelumnya. Dan ini ma'ruf sekali, sering kita dengar dari para pebisnis besar dulu, tidak serta-merta ia sukses seperti itu, langsung kaya raya, langsung sukses. Ada tahapan yang ia lalui, ia pernah berutang banyak, ia pernah dagangannya rusak, tidak ada yang laku. Sampai kemudian ia berada di titik yang mana kita lihat sekarang. Ia pernah menghadapi ujian musibah itu. Jangan yang kita lihat sekarang suksesnya, kayanya, padahal ia pernah tertati-tati menghadapi ujian, utang di mana-mana, dagangan tidak laku, yang ada adalah tagihan, gaji pegawai saja tidak bisa. Tapi karena ujian itu akhirnya ia memperbaiki diri. Ia bertumbuh. Ia menambal kekosongan itu. Akhirnya ternyata Allah menginginkan kebaikan. Ternyata ia justru sukses. Ada kesuksesan di bulan ini hanya satu hikmah saja. Kita belum tahu hikmah-hikmah yang lain. Boleh jadi dengan itu Allah ingin mengampuni dosanya. Boleh jadi dengan itu Allah ingin mengangkat derajatnya. Boleh jadi dengan itu Allah ingin menghindarkannya dari musibah yang lebih besar. Wal husni al mu'athir fi sururihi. Ada orang yang diuji dengan kesedihan sehingga ia tidak bahagia. Tetapi saat ada etapa kehidupan nanti selanjutnya, ia lebih bisa menghargai arti kebahagiaan itu, karunia itu, karena ia pernah rasakan dulu sedihnya ditinggal. Maka ia akan menghargai apa-apa yang ia miliki sekarang. Karena ia pernah merasakan sedihnya, beratnya ditinggal.
Nah, ini kadang juga kita rasakan. Ya, karena sesuatu itu kadang terasa berharganya setelah ia pergi. Nikmat itu kadang terasa setelah hilang. Ya sama dengan orang sakit tadi. Baru ia sadar ternyata selama ini ia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga setelah ia sakit. Kalau masih sehat, ia tidak terlalu merasakan betapa berharganya kesehatan itu. Ya, betapa berharganya 10.000 itu hanya bisa dihargai oleh orang yang pernah merasakan susahnya dapat uang 10.000. Begitu juga dengan kesedihan. Orang yang bisa menghargai karunia dan kebahagiaan itu adalah orang yang pernah merasakan pahitnya kesedihan. Sehingga ia lebih bisa menghargai segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, iya, beratnya kehidupan al-mu'athirati fi solahi halihi. Kehidupan yang berat, ujian yang banyak. Itu justru Allah menginginkan kebaikan supaya kehidupannya tambah bagus. Ya, dalam urus kehidupan kita kan seperti itu. Tidak mungkin orang itu bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung kuliah, langsung profesor. Ada tahapan demi tahapan yang ia lalui. Ia mulai dari SD 6 tahun, kemudian setelah lulus ujian itu, ia naik SMP 3 tahun, SMA baru kuliah, ya, kuliah lanjut S2, kemudian dan seterusnya. Betapa penuh kita dengan ujian itu dalam ranah akademik, hanya dalam satu sisi kehidupan kita. Ya, kita berada di titik di mana kita berada setelah melewati ujian yang begitu banyak. Tahu-tahu ternyata misalnya sudah magister, sudah doktor. Kan ujian yang begitu banyak. Waktu kelas 1 saja ujian membaca, ujian menulis, ya, hafal kali-kali. Kemudian naik SMP, banyak sekali ujian dalam kehidupan kita. Padahal itu hanya satu sisi kehidupan saja yang bernama dunia akademik, dunia pendidikan. Maka begitu juga dunia kita yang dalam perkara ini, dalam bisnis kita juga seperti itu. Masalah kesehatan kita dan yang lainnya. Ada kesusahan di dalam hidup, padahal sebenarnya di balik itu Allah menginginkan kebaikan di balik itu. Fa idza sabara wahtasaba kana dzalika sababan lima aradahu Allah tabaraka wa taala bihi minal khair. Selain ia mendapatkan impact yang positif tadi, kehidupannya semakin baik, ekonominya semakin baik, ia semakin perhatian pada kesehatan. Saat ia melalui musibah itu dengan kesabaran dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga mendapatkan pahala. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya luar biasa. Orang yang terkena musibah sebenarnya Allah menginginkan hidup orang itu lebih baik. Ada sikap evaluatif supaya tidak berulang masalah yang sama. Nah, kalau ia melalui itu dengan kesabaran dan ihtisab, ia juga mendapatkan pahala, padahal itu sebenarnya positif untuknya, untuk kebaikannya sendiri. Sudah kebaikannya sendiri, ia juga mendapatkan pahala. Nah, itulah bedanya orang beriman dengan orang tidak beriman menghadapi musibah. Kalau orang beriman, dia melewati dua itu tadi. Ada sikap evaluatif supaya semakin baik. Kalau kesehatannya bermasalah, ia memulai dengan pola hidup sehat. Kalau bisnisnya bermasalah, rugi, ada tindakan evaluasi supaya lebih bagus growth-nya. Ada yang masalahnya mungkin tadi pada rumah tangganya, ia semakin perbaiki, ia memperbaiki itu. Kalau ia sabar dan ikhtisab melakukan dan memiliki semangat ihtisab, maka ia dapat pahala juga. Nah, orang tidak beriman, orang non muslim kalau menghadapi musibah, itu kan hanya tindakan evaluatif. Padahal di dalam agama kita itu salah satu saja dari dua bagian yang penting untuk kita miliki. Evaluatif dan ihtisab. Kalau orang tidak beriman hanya evaluasi, oh ini yang perlu untuk kita lakukan supaya efek bencananya misalnya tidak besar. Ya. Kalau terjadi gempa, bagaimana supaya meminimalisir korban? Itu bagus. Ya. Itu juga penting. Ya, di dalam agama kita juga ditanamkan semangat yang demikian. Tapi bukan hanya itu saja. Ada yang membedakan orang beriman dengan orang tidak beriman. Apa itu as-sabr wal ihtisab? Kesabaran dan berikhtisab.
Nah, sehingga setelah ia melewati ujian dan musibah itu, bukan hanya kehidupannya lebih baik, bukan hanya derajatnya semakin tinggi, tetapi apa? Tetapi ia juga mendapatkan pahala atas kesabaran dan ihtisabnya itu. Iya. Iya. Kemudian wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhamul jazai ma idhamil bala. Besarnya balasan pahala itu bergantung dengan besarnya ujiannya. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum maka ia akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha. Maka siapa yang ridho dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sukh. Tapi siapa yang menggerutu dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, maka Allah juga akan benci kepadanya. Ya. Ada potongan hadis tadi yang luar biasa, yang penting untuk sama-sama kita renungkan hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Ternyata rumus yang disampaikan oleh Nabi bukan kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan kasih enak hidupnya. Ternyata tidak seperti itu rumusnya, hadirin dan hadirat sekalian. Rumus yang disampaikan oleh Nabi ternyata kalau Allah mencintai satu kaum, Allah justru memberikan bala, memberikan musibah padanya. Allah akan mengujinya. Makanya kata Nabi, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Karena kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita mau berpikir secara reguler sebagaimana manusia pada umumnya, orang yang paling disayang itu kan biasanya yang paling diberikan kenikmatan, dikasih fasilitas, dikasih tinggi gajinya, dikasih privilege. Karena kenapa? Karena dia orang disayang. Tapi ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahu." Kalau Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Makanya yang paling berat ujiannya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para anbiya, dan itu kita bisa bahas, kita bisa lihat bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah imamul anbiya wal mursalin, khairul bariyah, khairul khalqillah, pemimpinnya para nabi dan rasul, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Tapi lihat, lahir dalam keadaan tidak mendapati ayahnya. Ayahnya sudah wafat duluan. Hanya bersama dengan ibunya di usia 6 tahun, ibunya pun wafat. Di usia 6 tahun Rasulullah sudah yatim piatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumah tangga, hidup mandiri. Semua anak laki-lakinya wafat dalam keadaan tidak ada yang sampai besar. 2 tahun, 1 tahun setengah. Dan semua anak-anaknya wafat sebelum beliau. Kecuali Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Itu ujian yang berat kita yang memiliki anak. Jangankan anak wafat, anak sakit saja. Kadang kita merasa, ya Allah kalau bisa diganti. Biarlah saya yang sakit, jangan sampai anak yang sakit, kasihan. Bicara pun belum jelas, tahu-tahu 1 tahun setengah hadirin, 2 tahun. Putra-putra Rasulullah wafat. Kemudian beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, dituduh macam-macam, dituduh orang gila, dituduh penyair, dituduh kahin, dituduh sahir. Ujian yang begitu berat sampai bahkan tindakan-tindakan fisik beliau dapati, dilempar batu, dipukul, bajunya dirobek. Padahal beliau siapa? Imamul anbiya wal mursalin, khairul khalqillah, pemimpinnya para nabi dan rasul. Imamul anbiya wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah. Tapi ternyata
beliau melewati kehidupan yang penuh dengan ujian yang berat. Karena rumusnya apa? Rumusnya seperti kata beliau tadi. Fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai suatu kaum, maka ia akan mengujinya. Makanya bangun optimisme itu, bangun berpikir positif itu kepada orang yang tertimpa musibah. Jangan justru dibuat pesimis, mentalnya tambah diserang. Oh, kasihan sekali Anda ini. Dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda seperti ini? Jangan. Ya. Biarkan ia berevaluasi, nanti mengevaluasi dengan sendiri, dan kuatkan ia. Insya Allah mudah-mudahan ini penggugur dosa. Ada kebaikan, ada hikmah di balik ini semua. Ya seperti itu tadi, orang yang kesehatannya bermasalah, ternyata ada hikmah di balik itu. Ia semakin perbaiki kehidupannya, pola hidup sehat. Akhirnya kalau tidak ada musibah itu, mungkin selamanya itu dia dengan pola hidup yang seperti itu. Akhirnya tahu-tahu ternyata stroke dan meninggal, dia tidak sempat memperbaiki kehidupannya. Ada orang yang diuji dengan seperti tadi, masalah ekonomi. Bisnisnya bermasalah, untung ia masih bisa memperbaiki. Tahu-tahu ternyata ia sudah berada di titik di mana ia berada, sudah sukses. Ada kisah yang menarik yang terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat beliau diangkat menjadi gubernur di Irak, itu kan orang-orang bercerita tentangnya. Ya kalau bahasa kita enak sekali ya hidupnya. Ya, beliau sudah jadi gubernur dan seterusnya. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu menyebutkan, ya, saya pernah melewati hidup bersama dengan Nabi, tidak ada yang bisa kami makan, konsumsi, kecuali hanya daun-daun. Sampai kemudian mulut kami luka-luka. Dan kotoran kami itu seperti kotoran kambing, pecah-pecah, kering. Karena sebenarnya yang ia konsumsi itu sesuatu yang tidak layak, tidak layak makan, tidak layak konsumsi. Tapi ya mau gimana lagi, namanya ujian, tidak ada yang bisa ia konsumsi kecuali hanya daun. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu yang kami konsumsi. Saking parahnya, beratnya kondisi, sampai kotoran kami itu seperti kotoran kambing, pecah-pecah, kering. Maksudnya apa? Jangan yang kalian lihat, sekarang saya sudah jadi gubernur, bisnis saya sudah besar, saya sudah jadi ikon di bidang ini dan seterusnya. Saya pernah melewati ujian yang demikian beratnya sampai bisa tiba di titik ini. Cuma biasanya kita manusia, yang mau kita lihat saja adalah suksesnya saja. Padahal kita tidak tahu, padahal dulu waktu kos-kosan kadang yang tidak makan. Kadang makan Indomie berempat, satu telur dibagi 6. Kadang orang melewati hidup yang seperti itu, tapi yang kita mau lihat saja suksesnya. Nah, kita pun ingin sukses, tapi tidak pernah mau berjuang sebagaimana orang sukses berjuang dulu menghadapi ujian hidupnya. Dan tidak mungkin ia berada di titik itu kecuali ia sudah diuji. Mungkin ia sekedar pewaris, tapi kalau ia tidak tahan banting, ia tidak kuat mentalnya, ujung-ujungnya juga akan kehilangan. Ya. Jadi Rasulullah menyebutkan innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Kalau Allah mencintai suatu kaum, justru Allah akan mengujinya. Wa man kariha bala Allahi wa fazi'a wa lam yarda bi qada'ihi falahu sukhtu minhu ta'ala, ya, wa alimul adzab. Siapa yang benci, dongkol, menggerutu dengan ketetapan yang Allah berikan kepadanya berupa ujian, dan tidak ridho dengan takdir Allah, maka Allah juga akan murka kepadanya. Dan Allah, ya, azabnya itu adalah sepedih-pedihnya azab. Wa man ya'mal su'an, ya, dan siapa yang melakukan keburukan, maka yujzabih, ia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ya, maksudnya apa? Al-hathu ala sabri alal balai ba'da wuku'ihi. Kalau kita tertimpa musibah, tidak ada jalannya kecuali bersabar. Maksudnya apa? Karena mau kita protes sekalipun kan sudah terjadi.
Apa yang mau kita cari adalah murka Allah. Maka orang yang berpikir cerdas ya udah bersabar supaya dapat pahala. Memangnya kalau kita menggerutu marah-marah semakin membaik? Kan tidak. Malah kadang-kadang justru tambah buruk. Mengutuk kiri kanan, marah-marah kiri kanan, laknat kiri kanan. Apakah dengan begitu semakin baik? Kan tidak. Malah justru akan semakin buruk. Maka minimal yang paling pertama itu sabar. Karena kalau kita sudah bersabar, ihtisab, kita mendapatkan pahala. Ada tindakan selanjutnya apa itu? Evaluatif. Evaluatif. Mengevaluasi. Kira-kira gimana? Kalau konteksnya bencana, musibah, kira-kira gimana meminimalisir korban yang terjadi berikutnya? Apa penyebab utamanya? Apakah karena memang debit air atau karena penebangan hutan atau apa? Ya. Itulah orang beriman. Dia mengumpulkan sisi spiritual ya, dan sisi-sisi usaha ikhtiar yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau orang non-muslim, orang tidak beriman, dia hanya mengatakan, oh ini caranya supaya tidak terjadi lagi, ini caranya supaya meminimalisir korban. Tapi bagi orang beriman, as-sabr wal ihtisab. Ia bersabar dan ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah terjadi, ya bersabar karena kita mau menggerutu, mau marah-marah, Allah akan tambah murka kepada kita. Dan dengan menggerutu dan marah-marah itu tidak akan memperbaiki masalah. Itu justru akan membuat masalah semakin runyam. Ya. Kemudian min jawahiril bir kitmanul musibah. Mutiara kebaikan itu adalah dengan menyembunyikan musibah. Maksudnya apa? Jangan jadi orang yang mudah mengeluh ya kepada manusia. Hatta yadhunna annaka lam tusibqat, sehingga orang mengira bahwa engkau ini tidak mendapatkan musibah padahal banyak ujian. Itu diantara permata kehidupan, permata kebaikan. Ya, kalau orang lihat kita, ini kok orang enak sekali hidupnya, bawaannya riang, senang. Padahal kita juga ujian kita banyak. Tapi orang hanya tidak tahu. Itu kebaikan, mutiara kebaikan, kata ulama kita. Ada orang jamaah sekalian sebenarnya ujiannya masih banyak orang yang ujiannya lebih berat, tapi mengeluhnya kiri kanan. Setiap ketemu kalimat pertama itu pasti mengeluh. Kebaikan itu kata ulama kita, mutiara kebaikan itu kitmanul musibah. Menyembunyikan musibah itu seakan-akan kita ini tidak menghadapi apa-apa. Kita fine-fine saja. Dan itu yang ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana sahabat menyifati Nabi. Ma ra'aitu aktsar tabassuman min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah melihat orang yang paling sering tersenyum, paling murah senyum melebihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala alaihi salatu wassalam. Iya. Itu persaksian sahabat. Iya. Apa? Orang yang paling murah senyum. Padahal beliau itu paling berat ujiannya, paling banyak cobaannya. Tapi kalau orang ketemu dengan Nabi, seakan-akan tidak ada ujian. Tidak ada cobaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu beliau menghadapi masalah ekonomi, beliau menggadaikan baju besinya pada seorang Yahudi. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa Nabi tidak menggadaikan baju besinya kepada orang Islam, kepada sahabatnya? Kenapa justru pada orang Yahudi? Karena itu tadi, kitmanul musibah. Menyembunyikan ujian yang kita hadapi, supaya orang melihat kita ini baik-baik saja. Kita bisa hadapi insya Allah. Coba bayangkan kalau Nabi, sahabatnya tahu, beliau lagi butuh, kira-kira ada orang yang tidak mau membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang di sekitar beliau orang kaya raya. Sayyiduna Utsman, Abdurrahman bin Auf, mertua beliau Abu Bakar, orang kaya raya. Tapi sahabat menangkap ini Nabi kehidupannya baik-baik saja. Karena setiap ketemu tersenyum. Beliau sembunyikan ujian itu sampai baju besinya digadaikan kepada Yahudi. Coba bayangkan kalau seperti Nabi yang open donasi. Berapa banyak donasi yang bisa terkumpul. Tapi ternyata Nabi tidak seperti itu. Nabi itu kitmanul musibah. Musibah yang beliau hadapi itu berusaha beliau untuk tutup itu dengan senyuman kepada orang. Sehingga
Ya, nampak hidup beliau baik-baik saja. Kadang kita dapat orang yang seperti itu. Padahal hujannya besar sekali, berat sekali. Tapi ia tutup hal itu dengan senyuman. Dia tidak mengeluh. Sementara ada orang sebenarnya musibahnya jauh lebih ringan, tapi mengeluhnya hampir setiap saat. Nah, ini yang diingatkan oleh ulama kita. Wa qala ba'duhum al-aqilu yaf'alu fi awwali yaumin minal musibah ma yaf'aluhu al-jahilu ba'da ayyam. Ya. Ulama kita menyebutkan al-aqil, orang yang berakal itu, orang yang cerdas itu, dari sejak ia tertimpa musibah langsung yang mencari solusi. Kalau orang jahil, ba'dal ayyam, nanti setelah beberapa hari baru berpikir. Ya. Nah, itulah tadi pentingnya kita mengumpulkan dua sifat itu. Sifat kesabaran dan ini evaluasi langsung cari solusi. Orang akil itu orang yang cerdas, terkena musibah daripada mengeluh, daripada menggerutu langsung cari solusi. Langsung berpikir. Ya. Langsung berpikir untuk keluar dari kondisi yang terpuruk itu, yang tidak ideal itu. Ya. Kalau orang jahil menggerutu, marah-marah, melaknat sana sini dan tidak mencari solusi, akhirnya kehidupannya tambah berat. Wa man lam yasbir, ya, sabar al-kiram, ya, siapa yang tidak mampu bersabar seperti sabarnya orang-orang mulia, ya, maka ia akan tersiksa, ya, sebagaimana hewan ternak tersiksa. Ya, maksudnya apa? Yang membedakan kita dengan hewan itu kan akal, kemampuan kita melangkah untuk mencari solusi, bukan sekedar mengandalkan naluri seperti hewan. Ya, hewan itu kan hanya mengandalkan naluri. Kalau kita bisa bertafakur, bil hudu, ya, bitmi'nan, ya, baru kemudian kita mencari solusi. Mampu membandingkan dua sikap, yang mana kira-kira yang lebih solutif, ya, dari dua opsi yang ada. Itu kan yang menandakan kita ini manusia. Ya, kalau reaktif, ya, reaktifnya pun juga reaktif yang negatif. Nah, itu kata ulama kita, apa bedanya dengan hewan yang terkena ujian? Ya, kita manusia dibekali dengan akal, ya, dibekali dengan jiwa, dibekali dengan agama untuk mampu menimbang dan mencari solusi. Ya, bersabar, ya, tidak menggerutu, ya, tidak menunda-nunda dan bersegera mencari solusi. Dan saya kira ini masih banyak sekali tentang hal ini, berinteraksi dengan orang lain yang terdampak musibah. Namun mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi kebaikan, karena itu tadi kata Syekh, mustahil, tidak mungkin ada orang yang tidak terkena musibah. Imma pada kesehatannya, pada raganya, pada hartanya, atau pada keluarganya. Nah, kalau kita menghadapi musibah, ingat selalu kata Nabi, wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan mengujinya. Itu bukan tanda Allah tidak senang dengan kita. Itu justru tanda cinta Allah kepada hambanya. Saya kira ini, wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas materi pengantar yang telah disampaikan. Selanjutnya kita beralih ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya yaitu sesi konsultasi. Jadi bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, bisa diketik di kolom komentar di Zoom, atau bagi yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan raise hand untuk kemudian kami persilahkan untuk berbicara. So ya, kita mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan dari hamba Allah. Pertanyaannya adalah, saya sering mendengar kisah orang-orang yang lebih mendahulukan orang lain kemudian dirinya, Ustaz. Misalnya, dia punya uang 50.000 untuk hidup dalam 2 hari. Tapi tiba-tiba ada orang yang membutuhkan 50.000 itu, kemudian dia memberikannya sembari bertawakal. Bagaimana pendapat Ustaz tentang hal tersebut? Ya, langsung saya jawab. Saya bisa langsung jawab. Ya, jadi memang ya di antara ibadah yang mulia itu ada al-ithar,
mendahulukan orang lain dalam perkara perkara dunia. Ya, itu mahbub, ya, itu mustahab, itu dianjurkan. Ya, dari dalam perkara dunia, apa yang bisa kita dahulukan orang lain, kita dahulukan orang lain. Misalnya ada pembagian, iya, kalau kita bisa dahulukan orang lain, ada pembagian sesuatu ya sudah dahulu. Ada antrian makan, iya, kalau ada acara makan-makan, kita bisa dahulukan orang yang sudah dahulukan. Dan hal ini tidak berlaku dalam perkara ibadah. Ya, dalam perkara ibadah kita berfastabikul khairat, ya berlomba-lomba, ya berlomba-lomba di atas ketaatan. Ya, ada saf awal yang kosong, ya jangan dipersilahkan orang. Kita berfastabikul khairat. Anda yang ambil kesempatan itu mendapatkan pahala lebih banyak. Nah, bagaimana kondisinya kalau ia mengorbankan dirinya untuk kemudian untuk kepada orang lain? Ini penting untuk ditimbang. Ya, penting untuk ditimbang sesuai dengan kondisi kita. Ya, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq pernah menginfakkan seluruh hartanya. Sampai Rasulullah juga heran, ma abqaita li ahlik? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Sampai semuanya engkau serahkan. Apa kata beliau? Abqaitu lahum Allah wa rasulah. Oh, kama qala. Saya sisakan untuk mereka wahai Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Ya, sikap yang seperti itu memang cocok untuk Abu Bakar. Ya, karena imannya, makomnya sudah di titik itu. Ia betul-betul di titik yakin bahwa rezeki itu akan datang. Ya, kalau ia menginfakkan seluruh hartanya akan datang yang lebih baik. Nah, kita lihat kondisi kita. Apakah kira-kira kita bisa seperti Abu Bakar? Mau mengorbankan semua hartanya, tadi tabungannya misalnya, yang dia bisa pakai untuk kehidupannya. Ya, dia serahkan semuanya. Kemudian setelah itu, ia fight dengan kehidupan ini. Ya. Kalau kita sudah merasa, sudah di makam itu bisa bersabar, dengan menginfakkan seluruh harta, mengharapkan ihtisab kepada Allah, ya, seperti Abu Bakar. Tapi kalau tidak, jangan sampai kita habiskan harta kita tadi untuk disedekahkan, kemudian kita akhirnya menyesal menggerutu, ya, marah-marah, menyesal, akhirnya harta habis, pahala tidak dapat. Ya, harta habis, pahala tidak dapat. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ujung-ujungnya ternyata marah, tidak ridho. Ya, makanya sikap yang cocok untuk manusia pada umumnya ada sikap yang proporsional. Jangan pelit, jangan juga boros. Ya, ini sikap yang proporsional. Maksudnya apa? Tetap kita bantu orang, ya, tapi tetap juga memikirkan untuk kebutuhan kita dan keluarga. Karena kita sadar makom kita belum seperti makomnya Abu Bakar. Ya, makom kita belum sampai di sana. Jadi sikap yang terbaik adalah sikap yang proporsional. Untuk umumnya manusia itu apa? Tetap memberikan membantu yang bisa kita bantu secara proporsional dan tetap kita save untuk kebutuhan kita. Kecuali orang yang sudah seperti makomnya Abu Bakar dan para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, memang kadang terjadi kisah seperti itu. Karena memang makomnya, kedudukannya mereka, kedudukan spiritualnya sudah di titik itu. Ia betul-betul yakin, ia bisa bersabar, ia menghadapi itu, ya, tawakalnya sudah sampai di yang seperti itu. Tapi kalau umumnya manusia, maka ia harus bersikap proporsional. Apa yang bisa ia berikan, tetap ia bantu, bukan orang pelit, dan ia juga tetap memikirkan untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarga. Karena kalau tidak, ia menghabiskan hartanya, sementara makom tawakal dan kesabarannya belum sampai di titik itu, ujung-ujungnya ia akan menggerutu, menyesal, pahala tidak dapat, harta juga habis. Ya, itu bahayanya. Makanya untuk umumnya orang, itu sikap proporsional. Ya, sikap yang pertengahan, tidak pelit, tidak juga langsung boros dan menghabiskan semua. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, syukur wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya di sini ada Ummu Atiyah yang raise hand. Kepada Ummu Atiyah, kami persilakan untuk berbicara. Ya, Bismillah. Syukran atas kesempatannya, Ustadz. Saya ingin bertanya, Ustadz. Saya ini mengidap penyakit, ya, penyakit
di bagian perut. Dan ini sudah berlangsung sekitar 17 tahun Ustadz, kurang lebih. Eh, saya sempat berpikir, apakah ini merupakan azab dari Allah atau mungkin memang ini ujian penghapus dosa atau apa Ustadz? Karena ya memang di masa lalu dulu ya kami sempat terjatuh dalam dosa. Ya Alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya bisa berhijrah tepatnya di tahun 2010. Alhamdulillah sampai sekarang. Eh, tapi itu Ustadz, sakit itu seringkali mendera dan kadang-kadang timbul pikiran atau was-was mungkin dari syaitan bahwa mungkin ini dosa saya terlalu berat sehingga Allah mungkin tidak mengampuni saya sehingga ya dihukum dengan penyakit ini. Ya, itu mungkin Ustadz kecemasan Ya, saya kah yang berlebihan atau bagaimana? Ya, syukron Ustadz. ya langsung saya jawab. Bisa langsung dijawab, Ustaz. Ya, ya. Jadi ya kita lihat saja sebenarnya dampak dari ujian yang kita hadapi itu, apakah ya azab atau memang ujian untuk menaikkan derajat kita. Kalau setelah ujian itu kita semakin baik, kita semakin ihtisab dan sabar, itu artinya memang Allah menginginkan kebaikan untuk kita dan itu bukan azab. Makanya itu yang tadi disebutkan oleh ulama kita. Ada orang diuji dari sisi hartanya yang dengannya itu justru Allah ingin dia itu menonjol dari sisi harta. Dia bangkrut dulu, banyak utangnya, akhirnya dia perbaiki tata cara bisnisnya, tata kelolanya, kemudian akhirnya bisnisnya bagus dan jadilah ia orang yang berharta. Ada orang diuji dengan penyakit, pas ia tahu ia memiliki penyakit, ia memperbaiki pola hidupnya, akhirnya kesehatannya tambah bagus, bukan cuma dari satu sisi misalnya sakit tadi dari satu sisi dari badannya, kemudian dia berpola hidup sehat, ternyata yang lainnya jadi ikut sehat. Ya, jadi ikut sehat. Ada orang diuji dari sisi apanya misalnya? Dari sisi tadi kehilangan, kesedihan. Ya, nampak dari penanya tadi, kalau kita semakin baik, ya, yang dari dahulu misalnya kita pernah melanggar, kemudian sekarang kita hijrah dan semakin taat, itu tanda-tandanya. Ya, sangka baik kita kepada Allah, karena hakikat yang sesungguhnya cuma Allah yang tahu. Ini perkara gaib. Ya, kita tidak bisa menghukumi, tapi kita bisa membaca tanda-tandanya sebagaimana disebutkan oleh ulama kita tadi. Ya, kita semakin baik, semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, dan ada tindakan evaluatif terhadap apa yang sudah kita lakukan dan kekurangan-kekurangan yang lalu. Nah, itulah khairan, itulah ya, kata Nabi, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Dan dengan ujian itu, alhamdulillah kita semakin baik. Dengan ujian itu Allah menghindarkan kita dari musibah yang lebih berat. Ada orang kalau tidak diuji dengan uji itu mungkin tambah parah. Akhirnya ia meninggal di atas kekufuran, meninggal su'ul khatimah. Makanya kata ulama tadi, kita ada hikmah yang sangat luar biasa yang menunjukkan kasih sayang Allah di balik musibah seorang hamba. Beda kalau adab. Kalau adab ya lihatlah seperti yang terjadi pada Fir'aun, sudah adab sekaligus penutup. Tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ujian itu ada peluang kita untuk memperbaiki diri. Ya, seperti yang ditanyakan oleh Ummu, alhamdulillah. Itu diantara hikmah yang bisa kita berpikir positif karenanya. Karena musibah ini betul ya Allah, saya berat sekali menghadapi ini. Tapi karena ini saya bisa menangis di atas sajadah, saya bisa menjaga sholatku. Mungkin saya tidak sesehat orang lain, tapi saya sudah demikian siap dan memperbaiki diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang diadab, dia tidak sempat untuk memperbaiki dirinya. Iya. Tahu-tahu ternyata selesai kehidupannya, iya, su'ul khatimah, dan ia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah. Ada orang yang sehat, hartanya banyak, akhirnya ia kenal jenis maksiat yang begitu banyak dan meninggal di atas maksiat itu. Ia sehat, iya. Kemudian iya, ternyata tahu-tahu ia meninggal di atas perempuan yang bukan istrinya, waliyadzubillah. Ada orang kaya ternyata meninggalnya karena overdosis obat-obatan terlarang. Ada orang yang mungkin seperti itu dulu tapi terkena musibah atau ternyata sakit misalnya. Ada tindakan yang pertama itu tadi yang sering kita ulangi, as-sabr, dan kemudian harus memikirkan al-akil, orang berakal itu langsung mencari solusi. Langsung berpikir jauh ke depan untuk bertumbuh. Dia bersabar, ini ujian dari Allah,
dan ia mau tumbuh, ia mau memperbaiki diri. Saya sudah tidak mau lagi mengonsumsi obat-obatan terlarang. Saya tidak mau lagi membangun hubungan dengan lawan jenis yang tidak halal. Akhirnya apa? Itulah khairan, itulah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Selama kita jadi lebih baik, yang dulu kita banyak meninggalkan kewajiban, ternyata sekarang kita menjaga kewajiban, dahulu kita biasa terjatuh dalam kesalahan, ternyata kita sudah benci dengan perbuatan seperti itu, itulah khairan, itulah kebaikan yang Allah inginkan dari musibah yang menimpa kita atau ujian yang menimpa kita. Makanya itulah tujuan utama musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Karena kalau tidak diuji seperti itu, istidraj akan tambah jauh. Iya. Akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata meninggal, dia tidak sempat memperbaiki diri karena dia merasa selama ini saya enak-enak saja, saya baik-baik saja. Ya, sehingga dia tidak sempat berhenti sejenak berpikir, oh ini ada yang sudah keluar dari track. Ini sudah keluar dari jalur, sehingga ia kembali cepat ke jalur, ya, semakin memperbaiki diri, dan tibalah pada gilirannya ia menemui Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan terbaik dan on the track yang kita sebut dengan husnul khatimah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Mungkin kita satu pertanyaan lagi Ustaz sebelum ditutup. Ya, silakan. Pertanyaan dari Susanti Suwitri. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita diberi ujian di kantor Ustaz dengan diboikot oleh rekan yang lebih senior? Coba lagi pertanyaannya apa? Maksudnya diboikot apa? Diboikot dengan rekan yang lebih senior Ustaz. Mungkin tidak diajak bicara, diabaikan, Oh iya. dan lain-lain. Iya, jadi kita kembalikan dulu ke pribadi kita. Jadi, di antara fanuk ta'amul, seni berinteraksi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada kondisi-kondisi yang tidak ideal yang terjadi pada kita, jangan langsung menyalahkan orang. Selalu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ini sebenarnya terjadi karena apa? Ya, makanya di dalam Al-Quran kan musibah itu jadi bima kasabat aydin nas. Apa yang terjadi itu karena apa yang ulah tangan manusia. Ya, yang terjadi juga pada Nabi. Ingat waktu Nabi dulu ditolak di kota Taif berdakwah. Beliau dilempar batu, beliau berdarah. Ya. Apa munajat Nabi dalam keadaan beliau berdarah, luka-luka, ditolak oleh penduduk Taif. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, kepadamu lah ku keluhkan do'fa kuwati, kelemahan diriku. Ya. Wakila tahilati, dan sedikitnya strategiku. Ya. Selama bukan engkau yang murka ya Allah, maka saya tidak peduli. Jadi Nabi itu, coba bayangkan hadirin dan hadirat sekalian, dakwah beliau ditolak di kota Taif, beliau dilempar batu. Justru yang paling pertama Nabi lakukan itu beliau kembalikan kepada dirinya. Mungkin mereka seperti itu, ya Allah, karena saya lemah. Mungkin karena strategiku yang belum tepat. Luar biasa akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Padahal beliau dijahati, beliau dilempar batu, berdarah beliau. Tapi beliau kembalikan kepada dirinya, ya Rasulullah, ya Allah. Mungkin mereka seperti itu karena caraku yang belum maksimal. Strategiku yang belum paten, belum tepat. Ya, maka kalau kita menghadapi ujian dengan orang yang nampaknya sikapnya tidak enak, tidak bagus kepada kita, maka kita kembalikan kepada diri kita. Mungkin ada sikap kita yang keliru. Ya, kalau kita juga rasa-rasa kok kayaknya baik-baik saja, maka tidak ada saja kita bertanya. Ya, mungkin ada kesalahan saya, ada kekurangan saya, so tolong diluruskan, tolong saya dinasihati. Itu jiwa besar. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa besar. Tidak ada salahnya kita bertanya apa sebenarnya masalah. Ya, supaya saya bisa perbaiki, tolong nasihati saya. Kalau kita sudah menempuh semua itu dan rasa-rasanya kita tidak ada kesalahan, ya itu tadi kata Nabi, selama bukan Allah yang murka dengan kita, fala ubali, saya tidak peduli, kata Nabi. Karena memang tujuan kita hidup di dunia bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi tujuan kita adalah mencari ridho Allah. Selama kita berada di jalan yang benar, kita melakukan apa yang Allah ridhoi, ada manusia yang tidak suka, ya begitulah memang tabiat kehidupan.
Makanya tidak pernah dibebankan kepada kita untuk menyenangkan semua orang. Tabiat kehidupan itu pasti ada orang yang tidak senang dengan kita. Pasti. Kenapa? Karena Nabi saja sebaik-baik manusia, akhlak yang paripurna, fisik yang perfect, tapi ada saja orang yang tidak senang dengan Nabi. Dari dulu sampai sekarang. Maka bagaimana lagi dengan kita? Kita bukan Nabi, bukan siapa-siapa. Maka tidak usah heran kalau ada orang yang tidak senang dengan kita. Yang penting bukan Allah yang tidak senang dengan kita. Kalau Allah yang sudah tidak senang dengan kita, itulah aslinya petaka. Tapi selama masih manusia yang tidak senang dengan kita, dan bukan karena keburukan kita, fala nubali. Kita tidak usah mau ambil pusing, jangan terlalu mau dipikir. Itulah masalahnya orang sekarang. Hanya banyak masalah kesehatan mental. Karena ia mau menyenangkan semua orang. Ada sedikit saja orang tidak senang padanya, langsung masuk ke dalam hati, jadi beban pikirannya stres. Padahal tujuan kita hidup bukan untuk menyenangkan semua orang. Selalu pasti ada orang yang tidak akan senang dengan kita, tapi tujuan kita hidup adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Selama kita berada pada jalan itu, kalau ada orang yang tidak senang dengan kita berada di jalan yang benar, tidak usah dipedulikan. Ya. Ma'assalam. Wallahu taala alam. Baik Ustaz, syukran wa jazakumullah khairan atas jawaban dari pertanyaan ketiga. Adapun pertanyaan dari hamba Allah tadi, insya Allah semoga sudah kami teruskan di grup host dan semoga bisa dibacakan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, Taib, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada pemateri kita pada malam hari ini karena telah memberikan materinya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Kemudian kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung pada malam hari ini dan juga bagi para penanya. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekurangan itu datangnya dari diri kami pribadi. Kita tutup dengan masing-masing membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.